dua besar. Baik, ada Putra Jayus yang akan bertanding. Ini dia yang sudah memasuki pemain. Kita tahu ini dia wajah-wajah pemain. Mulai laga perdana, laga kedua dan laga akhir diturunkan. Saksikan satu tim yaitu Putra Jayus dan juga Nankatsu FC. Bagaimanakah strategi yang diturunkan dari dua tim pelatih, karena bisa dikatakan sedikit ada keuntungan dua buat Nankatsu apabila hasil imbang, maka sudah membesarkan kembali namanya di 32 besar. Jadi ya kita saksikan. Tolong dikasih salam. Masih koordinasi sana dengan seorang pemain wasit yang memimpin pertandingan coin toss. Ini dia coin toss yang dilakukan dari kedua kapten tim, di mana ke posisi awal meminta dari Putra Jayus mengambil posisi arah selatan di babak awal ini atau babak yang pertama partai kedua, di mana dengan kapten nomor 11. Baik, pin panjang. Ini dia penonton yang sudah kita dengar di lapangan. Kick off babak yang pertama kita saksikan kembali, di mana mencoba dari tam-tam kapten dari Nankatsu tadi yang mencoba melepaskan dalam tendangan kick off yang langsung menyusul ke gawang, masih dapat diselamatkan oleh Nanang jaga gawang dari Putra Jayus. Ini dia kembali mencoba di sana. Kita saksikan bola yang terus awasi dengan satu pemain kartu nomor 10 tadi, hanya menghasilkan dan ke dalam saja dari Putra Jayus, ke belakang saja pada pemain nomor punggung 14 ada Hari tadi mencoba bergerak di sisi kanan. Ada Jaini, masih Jaini dia pindahkan bola ke depan. Mencoba kembali dengan satu keuntungan, mencoba di sana berbahaya, peluang kembali mencoba dari Putra Jayus. Kita saksikan di menit awal ini pembuka dengan pemain nomor punggung 6 ada Alvin, masih terblocking dari bola. Kita saksikan dia masih gagal, hanya menghasilkan tendangan penjuru saja. Kita saksikan nomor punggung 11 sudah lakukan dia, angkat bola kembali melebar, sentuhan rapi nyaman buat penjaga gawang. Kita saksikan Dum di sana masih dengan baik lagi bola, masih perebutan dia terus melakukan dalam tekanan. Ini dia dari Putra Jayus ke atas di kaki pemain Nankatsu, masih berebut kembali satu peluang. Masih ada Hobir mencoba kembali dari sisi kiri, satu tekanan Nankatsu terus dibayangi oleh Hari, mencoba bergeraknya. Ada Jaini pemain dari Putra Jayus menutup dalam peluang, satu peluang kembali yang mencoba di sana. Apa yang terjadi kita saksikan, lagi-lagi tekanan, mencoba Hobir tutup peluang, tapi Putra Jayus sayang peluang emas, peluang yang sangat disayangkan. Kembali belum bisa terciptanya satu gerakan yang membawa kembali bisa memecah kebuntuan menit awal buat Putra Jayus. Masih gagal dia pemain depan Putra Jayus. Ini dia tekanan kembali, kita saksikan dengan pemain nomor 6 ada Alvin. Masih Alvin yang coba dibayang-bayangi pemain Putra Jayus, dengan nyaman kembali mengambil bola Putra Jayus. Kandas duel kembali nomor punggung 11. Kita saksikan di sana satu peluang kembali yang mencoba dari tim Putra Jayus. Ini dia masih melenceng dalam tendangan seorang Nyababe, hanya menghasilkan goal kick saja. Kita saksikan masih menanti dari penjaga gawang dan sudah lakukan tadi. Hasil dalam peluang lagi-lagi gagal, mencoba ke belakang ada Hobir. Pemain-pemain mencoba kembali menggagalkan dalam serangan tadinya Babe. Bola yang keluar kembali meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan dari Nankatsu ada Hobir sudah lakukan melepaskan satu peluang kembali dalam tendangan Hobir tadi ke depan langsung pada tam-tam. Masih Kandas mencoba kembali alirkan bola Putra Jayus, coba ke kiri dia memaksakan kepada Hobir yang harus kembali membuang atau menghalau bola keluar untuk bisa menggagalkan serangan. Satu sentuhan kembali, peluang-peluang dari tim yaitu Putra Jayus ini. Ini dia tekanan kembali mencoba di sana, masih terus melakukan serangan-serangan yang diharapkan, mencoba di sana masih sedikit melenceng dalam satu peluang tadi. Kita saksikan kali ini masih menanti dia apa yang diharapkan, hanya menghasilkan tendangan penjuru saja. Kita saksikan kali ini satu peluang yang mencoba di sana, lagi-lagi tekanan. Baik, penonton ini jauh, ambil saja kembali satu peluang ya, mencoba. Kita saksikan lagi-lagi tekanan berbahaya Jaini, masih melenceng. Hanya menghasilkan kembali satu peluang. Lagi-lagi tadi ancaman terjadi dari pemain-pemain Putra Jayus. Masih selamat gawang dari tim yaitu Nankatsu ini dalam tekanan Putra Jayus. Jadi dia hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan kali ini satu peluang yang terbenam gawang.
Masih gagal lagi bola dalam penguasaan. Kita saksikan di sana Nankatsu mencoba menghadirkan lagi satu peluang yang belum bisa. Hanya bola keluar, ada Alvin kembali yang akan mengambil ancang-ancang dari tim Putra Jayus. Sudah lakukan mengenai lagi satu pemain, kedua kalinya dalam servis yang diharapkan Putra Jayus. Dalam melakukan tendangan ke dalam, masih menanti Alvin. Lakukan sudah sedikit ya, mencoba sayang. Masih terlalu jauh tadi dalam tendangan yang diharapkan dari Putra Jayus. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan kali ini satu peluang yang kembali mencoba Nankatsu, mencoba mengembangkan permainan dari Hobin. Ke depan dia berikan nomor punggung 9. Kita saksikan dia masih gagal. Lagi-lagi tekanan. Ada Tam-Tam tadi mencoba duel dia dengan pemain nomor punggung 3 ada Jai ini tadi yang mencoba mengcover pergerakan pemain Nankatsu ini. Ada tekanan kembali mencoba Nyak Babin. Berdepan pada Alvin. Nyak Babin. Bagaimanakah? Oh, itu dia rupa-rupanya. Apa yang terjadi? Ada pelanggaran, benar pelanggaran. Di mana gol yang dianulir tadi karena ada gerakan pelanggaran. Sebelum tadi di mana bola yang sudah 100% mungkin yang dikuasai oleh penjaga gawang ada kembali merangsek masuk dalam satu gerakan membawa pelanggaran. Benar di mana gol terciptanya tadi dengan pelanggaran atau dianulir oleh seorang bapak wasit 0-0 masih terjadi di papan skor. Dia kembali hampir saja lagi-lagi pemain-pemain dari tim Nankatsu kehilangan mana dalam posisi bertahan. Balik lagi bola ada Jai ini. Putra Jayus mencoba terus melakukan serangan-serangan dengan kapten di sana. Masih mengalirkan bola lagi. Putra Jayus coba memaksakan dengan satu pemain melewati pemain Nankatsu dengan tenang lagi. Ada Jai ini. Duel dia mencoba diharapkan dengan pemain nomor punggung 6. Ada Alvin. Oh, ditutup ruang oleh main Putra Jayus. Masuk kami Nankatsu. Pelanggaran. Yang Babita di kapten yang melakukan pelanggaran terhadap pemain dari Nankatsu ini. Hanya menghasilkan tendangan bebas dari Homir. Itu dia pelanggaran dilakukan dari pemain masuk kami Putra Jayus. Masih menanti 0-0 masih terjadi di lapangan. Ini dia peluangnya yang mencoba kembali Putra Jayus mengalirkan serangan lagi. Yang apa saya penyelesaian dia masih harus lagi-lagi hati-hati. Masih terlalu jauh tadi bola melambung di udara. Masih gagal untuk bisa menciptakan dalam peluang. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Duel terjadi di lapangan tengah. Ada Hobin mencoba tidak terjangkau. Hampir saja lagi-lagi satu-satunya peluang dari kaki Tam-Tam. Sayang tidak terjangkau dia dengan bola. Masih gagal. Nankatsu tadi melewati satu peluang. Ini dia satu tekanan yang mencoba. Hampir saja peluang dari pemain Putra Jayus masih melenceng. Di mana tendangan masih off target. Gagal untuk bisa memecah dari kebuntuan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik berdasarkan menit waktu yang sudah berjalan di babak yang pertama di partai yang kedua ini. Apa yang terjadi kedua tim walaupun ada gol tapi yang dianulir tadi karena membuat pelanggaran. Itu dia hanya 0-0 terjadi sementara. Ini dia kembali peluangnya yang mencoba mengembangkan dalam permainan. Dari pemain kita saksikan Putra Jayus coba melakukan di mana umpan-umpan pendek yang sangat baik. Itu dia kembali ada Alvin yang mencoba di sana kerjasama. Kita saksikan duel di lapangan tengah yang mencoba dapat diselamatkan Nankatsu melewati hadangan tapi sayang terlalu sedikit melebar. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Sudah lakukan kembali satu peluang yang mencoba dari pemain yaitu Nankatsu. Sudah lakukan dia masih gagal Putra Jayus untuk bisa melewati. Masih bisa memberikan mungkin satu peluang lagi-lagi dalam sepak pojok yang akan ambil alih. Kita saksikan di sana nomor punggung 11. Ini dia mengambil ancang-ancang dari Putra Jayus. Masih menantinya dalam satu peluang tendangan penjuru. Kita saksikan di sana kapten sudah lakukan dia berbahaya. Kita saksikan Putra Jayus belum bisa rapat barisan masih pertahanan dari Nankatsu ini. Coba kembali melarikan sebuah serangan yang dilakukan dari pemain-pemain tim Putra Jayus. Berikan dia pada Nyak Babin. Kerjasama lagi ke belakang kepada Hari. Masih Hari pindahkan bola ke kanan dia. Coba dari sisi kanan melakukan serangan yang dilakukan pemain dari Putra Jayus. Masih ada Hobir. Coba memadamkan serangan Putra Jayus. Hari lepas. Mencoba mengambil bola di sana dalam tekanan, berikan pada Tam-Tam. Tam-Tam sedikit menghindar dia dalam posisi gagal. Berbalik kembali Putra Jayus melakukan serangan lewat Alvin. Masih Alvin kuasai bola. Gagal dia untuk melewati pemain dari Nankatsu ini.
Ini dia Nankarsu yang mencoba mengembangkan permainan dengan pemain tengah. Ada Salah Tamtam, pindahkan bola kepada pemain nomor 7, duel dengan Jaini, dimenangkan oleh Jaini, potong oleh Tamtam. Duel yang mencoba di sana merebutkan bola. Sayang masih terlalu susah buat Tamtam. Balik lagi bola dalam penguasaan pemain-pemain dari Nankarsu. Ini dia mencetakkan bola kepada Tamtam. Sayang kontrol bola yang membuat kembali ada kurang sempurna. Bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Apa yang terjadi dari Tamtam tadi meminta ada pelanggaran, tapi play on kita lihat tidak terjadi apa-apa. Itu dia kembali harus keluar sedikit memberikan penyegaran. Ini dia kembali mencoba di sana. Kita saksikan peluangnya yang mencoba dari tim yang kita tahu. Ini dia dari main Putra Zeus tadi gagal. Ada Jaini, duel mencoba, masih Jaini coba. Terjadi tabrakan yang tidak disengaja oleh Tamtam. Apa yang terjadi tadi kita saksikan di sana. Ya sedikit di mana Tamtam tadi tidak ada di mana mencoba gagalnya dalam menabrak satu pemain. Kita saksikan di sana. Ini dia hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan dari tim Putra Zeus. Apakah hasil dari tendangan sepak pojok benar? Kita saksikan sepak pojok kembali yang mencoba dari Putra Zeus. Sudah lakukan dia berbahaya dan Jaini. Masih Jaini coba gocek kembali bola di sana. Masih gagal, dibiarkan saja. Bola yang tidak berisiko tadi dari gawangnya. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masih aman Putra. Maksud kami Nankarsu. Ini dia pendek saja, berikan pada Homer lagi. Coba kembali mengalirkan bola di sana dalam satu serangan mencoba dari tim yaitu Nankarsu. Dari kanan lagi mencoba dalam tekanan, gagal di kaki Jaini. Satu peluang kembali mencoba dari pemain Putra Zeus yang berbalik kali ini. Kita saksikan di sana ada ruang yang bukan sebuah pelanggaran karena masih play on. Ini dia kembali lepas. Peluangnya. Sayang penjaga gawang mengambil bola di luar dari kotak. Kartu kuning, pelanggaran yang membuat. Pergantian pemain Putra Zeus, di mana Iqbal harus ditarik keluar nomor punggung 13, digantikan Nopal nomor punggung 5. Ini dia pergantian pemain lebih cepat. Penyegaran dari satu tim kita saksikan di sana. Ini dia masuknya Nopal nomor punggung 5 menggantikan Iqbal. Pelanggaran yang terjadi lewat tendangan Tamtam tadi yang tidak diharapkan dari penjaga gawang. Kita saksikan di sana. Masih menanti Arik, selamatkan bola cukup baik. Putra Zeus yang berbalik kali ini dengan satu-satunya. Ini dia peluang sendirian mencoba ditemani di sana dengan satu pemain dari Putra Zeus. Oh sayang, masih terpotong, terbaca tadi arah dalam umpannya. Pemain Putra Zeus ini gagal. Balik lagi bola. Pemain Nankarsu mencoba duel di sana di lapangan tengah dengan satu pemain memberikan bola Putra Zeus. Ini dia main yang baru masuk. Kita saksikan gagal juga dibantu oleh Hari. Apakah bisa ada Tamtam duel dengan harus berani mengambil. Kita saksikan pelanggaran. Itu dia kartu kuning. Kita saksikan di sana rupa-rupanya yang terjadi tadi. Apakah dengan satu pemain yang mendapatkan hadiah kartu kuning setelah melanggar Tamtam yang harus dijatuhkan di lapangan? Apakah masih kita menunggu koordinasi? Menunggu koordinasi dari asisten wasit 2. Kita tunggu kembali apakah kartu kuning sebelumnya karena ada pelanggaran ataukah sudah berjalan dalam permainan mendapatkan hadiah kartu kuning. Itu dah lihat, masih kita menanti koordinasi dari Bapak wasit yang memimpin jalan pertandingan. 10 tahun. Baik, masih kita menanti kembali. Ini dia hasil yang kita saksikan di sana. Rupa-rupanya mendapatkan masih menanti. Oh, bayon saja bola. Rupa-rupanya tidak terjadi kembali kartu kuning yang digagalkan oleh Bapak wasit karena sebelumnya ada sedikit tadi pelanggaran mungkin sebelumnya. Itu dia hanya menghasilkan kembali tendangan ke dalam saja. Kita saksikan di sana satu peluang yang mencoba kembali dari tim Putra Zeus. Kapten ada di sana mencoba alirkan dalam bola dalam peluang. Tengah lagi pada Jaini. Masih Jaini. Jaini pindahkan bola ke kanan, dia berikan pada pemain yang baru masuk. Ini dia saudara Noval. Masih Noval. Noval ke kanan, dia ada satu pemain. Kita saksikan Alvin memberikan nomor punggung 11. Mencoba alirkan bola pada Jaini. Saya masih terlalu tajam tadi.
kita saksikan gagalnya untuk bisa mengambil bola dari seorang Jaini yang ke depan tadi mengejar dalam satu peluang, masih ke atas dan gagal, hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan dari tim Nankatsu yang mencoba di sana dengan pemain nomor 10, pindahkan bola ke kiri lagi, coba mengalirkan dalam satu serangan melewati perbatasan pemain. Sayang, masih terlalu cepat tadi, kehilangan bola kembali dalam satu serangan yang mencoba pemain Nankatsu ini. Gagal dalam tekanan, hanya menghasilkan goal kick saja. Sudah lakukan dari pemain Putra Jaya. Ada Alvin, masih Alvin, pindah bola dia ke tengah lagi, mencoba Nyakmabe tadi. Satu tekanan, kita saksikan ini dia. Satu serangan dari Alvin, berbahaya. Tapi bola lagi-lagi ya lebih cepat tadi keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja penonton. Sekian menit waktu yang sudah berjalan. Ini dia yang kita tahu dalam pertandingan partai yang kedua. Apa yang terjadi, dua tim yang belum bisa memecah dari kebuntuan, masih menanti lagi dalam serangan. Satu peluang ya, masih gagal Nopal dalam tendangan bebas. Masuk kami dalam sebuah syuting. Masih harus lagi-lagi hati-hati dalam bisa penyelesaian sebagai ujung tombak. Itu dia, hanya menghasilkan tendangan gawang. 1-2 dalam ruang, kembali kita saksikan di sana. Masih menanti kembali dalam satu peluangnya pemainan Katsu. Ini dia, masih kita saksikan. Apakah dengan begitu mudah lagi pemain-pemainan Katsu untuk bisa keluar dari tekanan? Putra Jayus masih cukup baik, Nopal melindungi bola, mengambil di sana. Apakah kembali play on saja, mungkin bola kembali hanya keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan dari Nankatsu, ini dia akan mengambil ancang-ancang dalam servis bola mati. Masih menanti Nankatsu, sudah lakukan, dia mencoba alirkan bola ke tengah lagi. Satu peluang yang berbahaya, kita saksikan. Oh, lewati kembali pemain. Oh sayang, lagi-lagi masih gagal. Serangan yang berbalik kembali dari tim, yaitu Putra Jayus. Ini dia lewat Nopal dari sisi kanan, melewati satu pemain, tapi masih bisa untuk memblok kembali bola keluar tadi, meninggalkan garis lapangan permainan sekaligus membawa gagalnya dalam serangan pemain-pemain dari tim, yaitu Putra Jayus ini. Masih ada peluang Putra Jayus dan ke dalam, ada Hari di sana. Masih Hari, tendangan masih sedikit off target atau melenceng dari gawang yang diarahkan. Itu dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Hari. Dalam tendangan kaki kanannya tadi sedikit melebar, hanya menghasilkan tendangan gawang kosong-kosong. Kita tahu kembali penonton, ini dia dalam pertandingan menit awal yang sudah berjalan, yang menit babak yang pertama. Ini dia kembali, kita saksikan di sana. Ini dia tekanan kembali, mencoba Tamtam mencoba lewati dari setara Sutiga, masih selamat kembali di mana dari penjaga gawang. Cukup baik kita saksikan, ini dia Putra Jayus yang berbalik membawa ancaman, masih gagal. Bola masih memberikan kembali tendangan ke dalam. Kita saksikan Putra, ini dia nomor punggung 10, Putra Jayus, salah satu pemain dengan nomor punggung 10, berbelakang pada Hari. Masih Hari, pindahkan pada rekannya, ini dia, masih gagal Alvin, dibantu lagi rekannya. Ada Nopal, masih gagal Nopal dalam menjaga bola tadi. Berbalik kali ini Nankatsu melakukan serangannya. Ini dia berikan pada Tamtam, duel dengan Jaini. Mampu diselamatkan oleh Jaini tadi, dihalau saja bola yang masih mengenai Tamtam, hanya menghasilkan dan ke dalam. Sebuah tekanan mencoba dari Putra Jayus, ada Nova, duel yang dimenangkan dibantu Jaini. Masih gagal Jaini tadi dalam melakukan tendangannya, melebar bola keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Dan sedikit informasi kembali yang lebih dahulu kami informasikan dalam pertandingan besok sore. 4 tim yang berlaga kembali yang tidak kalah hebatnya, bisa dikatakan laga Super Big Band kembali terjadi dalam pertandingan besok sore dalam lanjutan Liga Tarkam Desa Banyu Biru yang kami informasikan lebih dahulu sebelum penonton meninggalkan tempat duduk. Ini dia untuk partai yang pertama besok sore, laga Super Big Band diawali dengan Bang Jago FC. Kemenangan sebagai harga mati Bang Jago besok akan menghadapi satu tim kekuatan full penuh, yaitu yang kita tahu ini dia pemain-pemain lokal tapi menjanjikan untuk lolos, yaitu Pebuahan FC. Itulah pertandingan besok, jangan sampai Anda lewatkan serunya untuk merebut tiket ke 32 besar, di manakah partai pertama Bang Jago FC Pengambangan akan berhadapan dengan Pebuahan FC Banyu Biru. Diikuti kembali partai kedua Sumbul City yang tidak kalah hebatnya kembali bertanding di partai kedua berhadapan dengan Armega Pengambangan. Itulah penonton pertandingan besok, jangan sampai Anda lewatkan 4 tim yang masih ada peluang lolos.
hampir saja, tapi saya melihat tadi ada gerakan yang membuat kembali harus menjadikan di mana jantung seorang pelatih Dakti Gumder tadi membuang tadi bola agak sedikit tipis dari gawang untuk masih melebar keluar. Hampir saja sudah ada gol tadi yang membuat kembali sedikit membuat kepanikan dari seorang pelatih tim. Itu dia dari tim dia itu Nankatsu tadi dengan pemain belakang. Tendangan penjuru sudah lakukan, sangat nyaman buat jaga gawang, mampu kembali menyelamatkan bola di sana. Ini dia serangan lagi, mencoba ada J ini. Balik lagi bola, coba dalam menghadirkan satu serangan. Ini dia pemain Putra Jayus, belakang lagi maksud kami dengan satu pemain ujung tombak, masih gagal. Bola keluar, masih memberikan sentuhan dalam sepak pojok. Kita saksikan dari Putra Jayus. Ini dia Noval yang akan mengambil eksekutor dari tendangan penjuru. Masih menanti Noval dalam melakukan sepak pojok. Ini dia sudah lakukan dari Putra Jayus. Ada peluang, ada ruang tadi, coba mengambil bola udara dengan sundulan pemain. Satu-satunya tadi masih gagalnya Alvin. Duel di lapangan tengah dimenangkan Hari, ke belakang dia berikan pemain nomor punggung sebelahnya Babe. Dan pada Hari lagi lolos bola, masih tertahan dengan satu pemain dari Putra Jayus. Angkat bola sedikit ke depan, masih digagalkan dan kandas. Kontrol yang hampir tidak sempurna yang mampu kembali diambil lagi dengan pemain dari tim Nankatsu. Ini dia dari sebelah kiri coba melakukan serangannya. 1-2 kerjasama masih cukup lancar permainan, yang mencoba syuting langsung, masih ada blocking dari bola, menekan kembali Nankatsu. Ini dia masih ada Nopal dari buang saja bola, memberikan kembali hadiah dalam sepak pojok dari salah satu tim yaitu Nankatsu. Dan masih kita menanti di sana satu peluangnya. Ini dia ada Tamtam, masih Tamtam pindahkan bola, menerkannya berbahaya, hampir saja peluang yang sangat begitu berarti bagi tim Nankatsu, tapi masih gagal. Ada peluang kembali mencoba Nankatsu mengalihkan bola di pertahanan. Lagi-lagi serangan yang diharapkan, cukup sabar pemain Nankatsu ini. 1-2 kerjasama di sana mencari dan tapi sayang penyelesaian itu dia. Lagi-lagi sangat jauh tadi, off target dalam tendangan. Dan sekali lagi kami informasikan dalam pertandingan besok sore, lagi-lagi jangan sampai Anda lewatkan pertandingan serunya 4 tim ini dalam merebut tiket 32 besar. Masih ada peluang 4 tim ini akan lolos. Bagaimanakah pertandingan akhir di babak penyisian besok di grup masing-masing dari 4 tim ini? Ini dia pertandingan pertama di mana yang kami terus memberikan informasinya. Bang Jago FC dari Desa Pengambangan akan berhadapan dengan Pebuahan FC. Ikuti partai kedua, Sumpul Boy akan berhadapan dengan Armega. Itulah dia pertandingan-pertandingan besok, jangan sampai Anda lewatkan. Pertandingan pertama Bang Jago berhadapan dengan Pebuahan. Ikuti partai kedua, Sumpul City berhadapan dengan Armega Pengambangan. Itulah penonton yang lebih awal kami informasikan. Jangan Anda lewatkan pertandingan 4 tim serunya besok, karena 4 tim masih berpeluang untuk lolos ke 32 besar. Tapi kami garis bawahi 4 tim harus bisa memberikan yang terbaik dalam akhir laga. Itu dia yang kita tahu. Apa yang terjadi kembali di lapangan, di mana asisten wasit 2 melihat ada gerakan membawa pelanggaran kepada satu pemain bertahan dari tim Putra Jayus tadi. Ini dia mungkin handsball yang terjadi, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan di sana satu peluang kembali dari tim Nankatsu yang akan kita saksikan sebagai eksekutor saudara Tamtam. Ini dia bagaimana strategi dari Tamtam. Kita tunggu saja dalam tendangan bebas Tamtam. Berikan umpan, terbaca, masih gagal dalam strategi. Ini dia dengan tenang alirkan bola ke pertahanan. Sangat lagi-lagi sedikit tanggung tadi, hampir saja ya dipotong atau diambil dengan sebuah kesalahan pemain-pemain dari Nankatsu ini. Ini dia hanya menghasilkan kembali tendangan ke dalam dari tim Putra Jayus. Sudah lakukan pindahkan bola ke kiri, dia coba mengalirkan kepada kapten, dorong bola ke depan, tapi bola yang lebih dekat dengan penjaga gawang Tung-Tung, dan sekaligus membawa free panjang mengakhiri pertandingan babak yang pertama. Itu dia pertandingan dengan 0-0 kacamata di papan skor babak pertama. Bagaimanakah hadirnya babak kedua tim yang harus bisa menyelesaikan tugas dari babak penyisian akhir ini dari kedua tim. Jayus mengambil posisi arah utara. Baik, sambil kita menanti, ini dia free panjang sudah dibunyikan. Kick off babak yang kedua. Selamat menyaksikan, dan juga kami sebagai komentator kembali menemani Anda untuk babak yang kedua ini. Ini dia ada Tamtam, ke belakang dia berikan penerkannya. Kita saksikan kembali ke tengah, dia coba sedikit memainkan bola pelanggaran yang terjadi. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja dari Nankatsu. Ini dia mencoba di sana dengan ruang kerjasama. Masih menanti peluang-peluang yang coba kembali diharapkan kali ini. Dia kembali ada Alvin yang mencoba dari pemain Putra Jayus.
Akan bola lepas, mencoba dengan satu tekanan. Alvin lagi dapatkan sebuah gol. Oh sayang, mungkin bola, iya. Lagi-lagi gagal pemain Putra Jaya tadi mengamankan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam dari tim yaitu Nankatsu. Ini dia sebuah tekanan mencoba dari sisi kiri. Kita saksikan Nankatsu sayang. Lagi-lagi bola yang terlalu cepat tadi kehilangan dalam satu peluang. Pemain Nankatsu ini hanya menghasilkan sebuah servis saja dalam tendangan ke dalam. Masih aman dari kedua tim. 0-0 masih terjadi untuk bisa kembali dimanfaatkan dalam hasil imbang ini. Apakah bisa, khususnya yang berat satu tim yaitu Putra Jayus. Apabila hasil imbang, bagaimanakah dengan poin yang ada? Putra Jayus yang harus kembali, harus hitung-hitungan di grup ini lagi. Kita saksikan, itulah harapan dari Putra Jayus, di mana memenangkan sekaligus laga akhir yang akan bisa membawa nanti satu timnya. Baik, kita saksikan ini dia satu peluang yang mencoba kembali sekaligus di mana juru kamera kami mengambil gambar sebelah kiri dari ruang kamera kami dan ruang komentator. Kita saksikan sebelah kiri ada sedikit pemandangan yang lebih indah. Ini dia kembali satu peluang yang mencoba di sana. Peluang yang mencoba. Nopal mencoba memberikan ancaman. Kita saksikan para pemain atau penjaga gawang Nankatsu, tapi sayangnya tidak kalah hebatnya juga penjaga gawang yang mampu kembali menyelamatkan dalam tendangan shooting keras tadi dari Nopal. Ini dia hanya menghasilkan tendangan penjuru saja. Kita saksikan kali ini sudah lakukan dia mencoba Homer. Hati-hati, kita lihat tadi bergetar jaga jala maksud kami, tapi sayang lewat samping tadi bola yang menggetarkan. Masih gagalnya Putra Jayus ini. Peluang kembali Nankatsu, bagaimanakah? Masih bisa diblok. Sayang. Kita saksikan di mana bola yang menyentuh tangan terhadap, kita saksikan Alvin tadi. Handsball, itu dia pelanggaran tendangan bebas sudah lakukan Nankatsu. Mampukah Nankatsu terus mengawal pergerakan hanya mencari hasil yang cukup baik, tapi hati-hati bagaimanakah dalam bisa mengimbangi permainan hasil yang diharapkan. Ini dia satu tekanan kembali mencoba di sana. Permainan yang mencoba saja. Lagi-lagi sebuah shooting tadi yang coba dilepaskan pemain dari tim yaitu Putra Jayus. Hanya menghasilkan sepak pojok saja. Kita saksikan di sana. Tubi-tubi dalam serangan, tendangan shooting yang dilakukan Putra Jayus, tapi penjaga gawang yang tidak kalah hebatnya. Masih sebagai pahlawan pertahanan, ini dia penjaga gawang. Berapa sudah penyelamatan dan akhirnya akhir sudah semua cerita. Itu dia penjaga gawang yang sudah tidak mampu lagi karena gerakan yang bertubi-tubi serangan Putra Jayus. Nomor punggung 10 mencetak hat-trick yang cukup baik. Kita saksikan saudaranya Babe. Itulah dia Nyak Babe tadi, karena bertubi-tubi dalam sebuah ancaman penjaga gawang yang sudah tidak mampu untuk kembali menyelamatkan lagi gawangnya. Akhirnya pecah sudah telur di kacamata di papan skor dengan kemenangan sementara 0-1 untuk Putra Jayus. Saat peluang kembali mencoba alirkan bola kembali keluar, meninggalkan sekaligus pergantian pemain langsung saja dari tim Nankatsu. Keluarnya nomor punggung 9 saudara Aril. Rupanya Aril coba kembali, mungkin sedikit stamina Aril yang turun, digantikan 32 Udin. Dia Aril yang harus kembali mencoba memberikan kesabaran dan juga penyegaran lagi di pinggir lapangan atau di band. Yang digantikan Udin lagi. Semoga harapan dari kita bersama Aril bisa memberikan motivasi lagi untuk laga ke depannya. Satu pemain yang masih berusia cukup baik, Aril ini, yang sudah memberikan apa yang diharapkan dengan satu permainan di lapangan yang kita tonton akan membawa nantinya satu putra kita. Ini dia dari daerah Jemberana yang akan bisa memberikan lensi yang lebih tinggi lagi untuk sepak bola. Itulah kita harapkan yang cukup baik buat Aril nantinya. Berikan support kembali. Baik, ini dia kembali peluang Nankatsu yang mencoba ada Hobel. Lepas ke Tam-Tam. Saya masih agak susah Tam-Tam untuk mengambil dalam umpan. Itu dia gagalnya karena kurang dalam posisi yang belum bisa mengambil kembali peluang. Gagal hanya menghasilkan goal kick saja, masih cukup aman Putra Jayus. Ini dia peluangnya kembali mencoba di sana. Dalam satu kerjasama kita saksikan lagi-lagi tekanan yang dilakukan dari Putra Jayus. Ada saudaranya Babe, ini dia sudah mencetak kembali. Itu dalam tendangan yang sangat baik kita saksikan.
untuk bisa kembali membongkar, lagi-lagi memberikan ancaman sekaligus membawa dalam memperbesar kemenangan. Tapi sayang masih melambung dari bola. Ini dia yang menghasilkan tendangan gawang. Lagi tekanan, dia mencoba, masih berubah arah, masih gagal. Ada Alvin masih belum bisa melewati pagar yang sangat baik di mana pertahanan yang dilakukan. Ini dia peluang yang kembali Udin. Langsung saja bola yang keluar, kita saksikan meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan masih ada satu pemain Ari tadi berikan umpan pada Nopal, pindahkan pada Alvin. Bola dikuasai Alvin lagi, coba dari sisi kanan dia Alvin terus dibayang-bayang apakah pelanggaran. Play on saja, masih play on 50-50 tadi. Merebut kembali ada Tamtam, masih Tamtam. Kehilangan bola masih dibantu Ober ke tengah lagi, mencoba berikan satu peluang yang mencoba melewati serban di sana. Dorong saja bola, bagaimana keputusannya? Masih dengan tenang gagal lagi ada Hari. Mencoba lebih cepat dia mengambil bola ke tengah lagi, berikan pada satu pemain nomor 11 sebagai kapten. Ini dia satu tekanan mencoba dari tim Putra Jayus ke depan, masih gagal dari pemainan Katsu. Oh, pelanggarannya Babi melakukan pelanggaran terhadap permainan Katsu. Itu dia hadiah dalam tendangan bebas untuk Nankatsu. Ini dia pertandingan dalam melanjutkan di babak yang kedua, di mana skornya sudah terpecah kembali kacamata di sana dengan keunggulan sementara 0-1 Putra Jayus lewat kakinya Babe tadi yang sudah merobek gawang dari penjaga gawang, yaitu Nankatsu ini gagal sudah dia untuk menyelamatkan kembali gawangnya dari kebobolan karena bertubi-tubi dalam serangan yang dilakukan. Ini dia tekanan kembali mencoba di sana, berbahaya lagi ada Noval mencoba dari kanan lagi. Kita saksikan satu peluang ia mencoba, kita saksikan kapten berikan pada Nova, masih Nova ke tengah pada Api, dorong bola yang mencoba di sana masih melenceng, masih ke atas dalam serangan. Sudah lakukan dia bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini dia menanti Tamtam sudah lakukan, dia angkat bola kembali ke kanan, coba balik lagi mundur ke pertahanan, lebih sabar dia. Bagaimanakah ruang yang diberikan pada rekannya, apakah mundur atau ke depan? Benar, ke pemain tengah, mencoba ada Hobir, angkat bola melambung, digagalkan oleh Jaini, dibantu oleh Hari di sana, diambil oleh mainan Karsu lagi bola dalam penguasaan mainan Karsu, pindah ke belakang dia, mainan Karsu 1-2 umpan-umpan yang mencoba melaksanakan dalam tugas yang diberikan untuk bisa membongkar lini pertahanan. Masih gagal dia, serangan balik kembali mencoba, ini dia tidak mencoba masih terlalu cepat di bola, terlalu tajam juga. Belum hadirnya satu pemain dalam gerakan untuk bisa mengambil umpan terlebih dahulu. Tadi umpan yang diberikan itulah gagalnya, di mana gerakan dan juga satu umpan masih belum terlaksana cukup baik. Ini dia kembali Hobir, lebih cepat dia. Kita saksikan tidak berlama-lama dengan bola, ada ruang tembak, syuting yang dilepaskan dia masih melenceng dan melebar, hanya menghasilkan tendangan gawang saja penonton. Kita saksikan kali ini satu peluangnya. Ini dia dua-dua, masih bisa menjaga gawang. Mabret, masih belum bisa. Jebret, masih terus terancam gawangan Katsu oleh pemain-pemain dari Putra Jayus. Kita saksikan belum bisa menggandakan. Balik Nankatsu, Kita saksikan mana sorak-sorai bergembira satu tim di band yang kita tahu dalam dukungan tim Putra Jayus. Bagaimana penjaga gawang yang mampu menyelamatkan kembali gawangnya, itu dia dalam dukungan yang kita tahu supporter yang cukup baik dari Putra Jayus. Ini dia kembali mencoba membawa aliran serangan sendirian. Jab, bravo. Sangat kecewa kita saksikan pendukung tim Putra Jayus melihat bola yang belum bisa melewati di mana garis gawang untuk bisa menggandakan. Gagal hanya dengan 1 atau 0-1 saja. Putra Jayus ini belum bisa kembali menggandakan dalam kedudukan. Apa yang terjadi kita tahu di samping band Putra Jayus ini, di mana sorak-sorai, di mana juga pemandangan yang cukup baik kami tonton. Ini dia dari layar kamera kami terus mengambil gambarnya. Balik lagi bola di tengah, kita saksikan Putra Jayus. Ini dia kembali peluang yang mencoba, lagi-lagi dalam tekanan. Saya bola kembali keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Minta tengah, minta dulu. Ini dia kembali penonton, kita saksikan. Coba bermain dengan mengatur ritme lagi di lini pertahanan pemain dari tim
yaitu Putra Jayus. Hati-hati lagi, coba kita saksikan mengaturin menjaga gawang, sedikit mengambil napas di sana, lemparkan bola ke depan dengan hari dia, coba mainkan bola kembali, ada Noval, masih Noval, sedikit mencoba melebar, umpan berikan kepada rekannya Alvin. Oh, belum bisa melewati Udin, sangat baik Udin berikan pada Hobir. Hobir bagaimanakah, mencoba mencari ruang ataukah umpan diberikan, umpan ke kanan lagi, ada pemain yang lebih menguntungkan dalam posisi. Ini dia kembali, coba dijaga Noval, pindah bola, mencoba sedikit di mana merubah arah bola tadi menyentuh satu pemain. Apakah benar permainan kembali dalam serangan? Kita saksikan Putra Jayus, ini dia peluangnya ke belakang. Oh, masih terlalu, kita saksikan masih cukup baik. Alvin juga mengambil bola tadi, tangguh Duel melepaskan diri dari kawalan Udin, mencoba Alvin angkat bola, ya coba dihalau kembali dengan sebuah heading tadi, keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan penjuru saja. Ini dia satu peluang yang coba kembali diharapkan. Hati-hati kembali, kita tahu di mana mencoba lagi-lagi pemain dari Putra Jayus ini akan melakukan sepak pojok. Juga layar kamera kami mengambil gambar tadi di buju atau di sudut tribun. Kita saksikan penonton yang sangat antusias dan juga sangat lagi-lagi cukup baik dalam menyaksikan pertandingan ini. Ini dia peluangnya, mencoba Putra Jayus memberikan ancaman. Ya, dia tendangan itu belum bisa kembali memperbesar dalam kedudukan, masih gagal dia. Hanya menghasilkan kembali peluang, coba tertahan kembali bola dengan penjaga gawang. Masih balik bola, kita saksikan di sana dalam serangan-serangan yang diharapkan dari tim Putra Jayus. Masih menanti Noval, masih sangat disayangkan, sedikit egois tadi Noval, terlalu cepat tadi di mana mengambil dalam keputusan. Itu dia, hati-hati karena sedikit ada dua mungkin pemain ujung tombak yang lebih menguntungkan dalam posisi. Itulah dia yang diharapkan kembali keputusan di mana Tamtam sedikit kecewa dengan Hobir tadi, apa yang diharapkan karena dia sedikit mungkin lebih baik dalam mengambil dari posisi lebih menguntungkan. Gagal dia, kita saksikan di sana. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah lakukan dia, angkat bola kembali mencoba di sana. Lagi-lagi tekanan, mampukah sekian menit waktu yang berjalan masih ada. Mampukah kembali press dari tim Nankatsu bisa merubah keadaan nantinya? Kita tunggu saja. Ini dia masih menanti kembali pemain-pemain yang dimasukkan lagi memberikan penyegaran di lapangan. Nah, apakah bisa kita tunggu kembali hasil dari pertandingan dengan 0-1 ini? Apakah berubah kembali di papan skor nantinya? Akankah bisa menggandakan atau sebaliknya disamakan oleh pemain Nankatsu dengan waktu yang ada? Apapun bisa terjadi di lapangan. Ini dia peluang kembali mencoba pergantian pemain dari tim Putra Jayus. Keluarnya kita saksikannya, Babe nomor punggung 10 tarik, coba disimpan dari tim pelatih. Masuk, ini dia Saudara Penot nomor punggung 7. Pergantian pemain yang kita saksikan kembali penonton ini dari bench, yaitu Putra Jayus mencoba memberikan kembali penyegaran di lapangan. Kita saksikan masuknya pemain nomor 7 ini, bagaimanakah yang diharapkan dengan satu daya gedor nantinya yang coba memberikan yang terbaik pada Penot dengan jam waktu yang bisa diberikan dalam permainan. Dan sayang, ini dia hampir saja kembali 1-2 dalam umpan kerjasama, umpan-umpan pendek yang masih sedikit lancar tapi sayang penyelesaian lagi-lagi kurang sempurna. Hanya menghasilkan kembali tendangan. Pergantian pemain kembali kedua kalinya dari Putra Jayus. Kemana dikeluarkan Nasri? Itu dia, kita saksikan Nopal yang keluar nomor punggung 5. Nopal tarik keluar nomor 5, digantikan Nasri nomor punggung 4. Nasri masuk, kita saksikan menggantikan Nopal setelah Nopal sekian menit waktu dalam pertandingan yang diberikan bermain sebagai pemain bangku cadangan. Bagaimanakah digantikan kembali, apa yang diharapkan juga dari tim pelatih memberikan penyegaran-penyegaran lagi di lapangan untuk bisa kembali mengamankan dalam keputusan kemenangan. Masih ada waktu, hati-hati juga dari tim Putra Jayus ini. Waduh, sayang. Itu dia kartu kuning Udin harus mendapatkan karena sedikit berbahaya dalam pelanggarannya. Karena kita tahu di mana bola yang sudah terlewat dari saudara Udin, tapi ada sedikit lagi-lagi ada gerakan tambahan dari Udin tadi mencoba mengambil bola dari belakang, sedikit satu pemain yang dijatuhkan pelanggaran. Itu dia terjadi kembali kartu kuning hadiah buat saudara Udin, salah satu pemain Nankatsu.
hanya menghasilkan kembali tendangan bebas saja. Kita saksikan kali ini. Ini dia peluangnya kembali mencoba di sana dengan satu permainan yang mencoba dari tim, yaitu Putra Jayus. Sudah lakukan pada Nafliman yang baru masuk. Saya masih gagal lagi bola. Balik lagi bola di kaki pemain salah satunya. Ini dia sebagai pemain bertahan nomor 14 hari. Angkat ke depan dia, berikan pada Alvin. Sayang belum bisa melewati Udin, sangat baik sebagai benteng pertahanan. Labut bola ada Jobir dan apakah bisa kembali Udin lepas dari kawan gol. Lagi memberikan ancaman di gawang. Kita saksikan di sana yang masih gagal. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan di sana satu peluangnya mencoba lagi-lagi dalam perebutan bola. Masih lagi di Bandu Nasri, kerjasama kepada rekannya. Ada Penon mencoba berikan pada Alvin. Masih Alvin dia otak-atik bola kembali di sana dalam kerjasama pemain-pemain dari tim Putra Jayus ini. Masih kandas bola, Nasri terlewat. Tam-tam duel dengan satu pemain, tapi play on saja. 50-50 di sana. Perebutan bola kembali. Kita saksikan Putra Jayus mengancam di sana. Dalam satu peluang, hati-hati lini pertahanan Nankatsu. Apakah bisa kembali merubah lagi-lagi dalam keadaan? Masih gagal, dibantu lagi dalam satu serangan. Kita saksikan kembali satu peluang yang mencoba. Apakah kembali terjadi pelanggaran handsball terjadi di lini pertahanan? Kita saksikan hati-hati Putra, maksud kami Nankatsu ini akan melakukan tendangan bebas saja. Kita saksikan di sana. Tendangan bebas. Ini dia kembali peluangnya. Putra Jayus siapakah menjadi eksekutor penalti berbanyak? Sudah gol! Gol! Membawa bencana malapetaka Nankatsu. Apa yang terjadi? Terjadi kesalahan, terjadi kegagalan dalam menutup ruang tadi di mana pagar hidup yang dibuat ada sedikit. Ia membuat enggangnya tadi di sana diletakkan dalam satu tendangan bebas. Eksekutor yang sangat baik sekaligus membawa ancaman dan merobek gawang kedua kalinya dari Nankatsu ini. 2-0 kembali sementara lagi-lagi dapat memperbesar dalam kedudukan Putra Jayus ini dari Nankatsu. Ini dia lagi serangan dari Nankatsu Putra Jayus. Makin saja kita saksikan di sana. Itu dia yang terjadi. Kita saksikan di mana gol-gol yang terciptanya dari pemain-pemain Putra Jayus ini. Apakah bisa lebih cepat memperkecil ketertinggalan dari satu tim? Oh, kandas lagi serangan. Masih balik lagi Putra Jayus. Apakah dengan gol penambah mampukah apabila kami garis bawahi Putra Jayus kemenangan dengan 0-2 maka membawa sebagai juara grup nantinya Putra Jayus dan menjadikan satu tim mungkin sebagai runner up. Itu dia dalam kegagalan di partai kali ini, karena bisa dikatakan dua tim ini sudah memastikan lolos ke 32 besar dengan hasil ini. Tetap lolos walaupun berapa kalanya, berapa kegagalan dari Nankatsu, tapi dia tetap lolos, hanya mengincar kembali siapakah juara grup nantinya. Itu dia yang terjadi dalam pertandingan kali ini. Maka membawa Putra Jayus apabila tadi dalam pertandingan pertama dia gagal, maka harus hitung-hitungan Putra Jayus. Kali ini sudah bertanding sekian menit dengan kemenangan 0-2. Putra Jayus kembali bisa dikatakan kembali akan membawa satu tim sebagai juara grup. Ini dia Putra Jayus dengan kemenangan 0-2. Tapi waktu yang masih ada. Apapun bisa terjadi nantinya di lapangan, kita tidak tahu. Dengan waktu-waktu yang masih berputar dalam jam, ya kita tahu juga dalam pertandingan belum dibunyikan peluit panjang. Itu dia kembali kita saksikan di sana. Masih menanti dalam peluang-peluang yang terus melakukan serangan Nankatsu memperkecil ketertinggalan. Masih gagal. Ini dia peluangnya kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik penonton, sekali lagi kami informasikan pertandingan besok yang tidak kalah hebatnya juga 4 tim besar di Liga Tarkam di papan atas yang akan turun kembali bertanding untuk partai besok. Peluang lagi-lagi Putra Jayus melakukan ancaman. Itu dia partai pertama besok sore, jangan Anda lewatkan, di mana Pebuahan FC yang akan berhadapan dengan Bang Jago. Ikuti partai kedua yang kita tahu di mana Sumbul City akan berhadapan dengan satu tim yang tidak kalah hebatnya juga pertandingan besok sore ini. Itu dia, maka dari itu jangan sampai Anda lewatkan pertandingan laga Super Big Match lanjutan Liga Tarkam Desa Banyubiru. Baik, 9 menit waktu yang sudah berjalan di babak kedua. 0-2 kembali tertambah di babak yang kedua ini. Ini dia kembali sebuah peluang dari Penon lagi setelah tadi mencetak dengan hat-trick tendangan bebasnya. Cukup baik dia
membawa kemenangan besar kembali, menggandakan kedudukan di papan skor. Apakah bisa menjaga dalam kemenangan? Putra Jayus untuk membawa sebagai ini dia naik ke atas papan klasemen juga sebagai juara grup nanti ya. Ini dia satu peluang Putra Jayus yang coba terkawal oleh pemain-pemain dari tim Nankatsu. Bolanya menghasilkan tendangan gawang saja. Hanya menghasilkan kembali. Kita saksikan di sana tendangan penjuru saja. Apakah bisa memperkecil kembali lewat menit-menit yang masih ada dari Putra atau Nankatsu ini? Kita tunggu saja apa yang diharapkan dari tendangan penjuru ini. Kita tunggu kembali. Sudah lakukan peluang masih melenceng. Baik, menit waktu akhir-akhir dalam pertandingan kali ini. Dua tim yang masih menanti hanya sekian menit atau detik saja dalam pertandingan akhir di babak penyisian dari dua tim di grup ini. Maka kami sudah memastikan dan sedikit kami informasikan dua tim memastikan lolos ke 32 besar apabila dengan hasil kali ini hanya merubah siapa yang menjadi juara grup dan sebagai runner up. Itulah dia dalam hitung-hitungan dua tim yang sudah mengumpulkan poin yang sangat baik, bisa membawa dua tim ini lolos ke 32 besar dari grup. Yang kembali yang gagal, bola keluar lagi-lagi dalam tekanan, hanya menghasilkan tendangan penjuru atau tendangan gawang saja. Menit waktu yang sudah berjalan masih menanti dia kapankah Bapak wasit akan menyiapkan terus kembali. Kita tunggu saja nantinya dalam menit-menit ini. Jadi ada peluangnya di sana. Masih sangat susah kembali bola yang gagal. Balik lagi kita saksikan main Putra Jayus. Masih kandas, coba Udin sedikit. Baik, bagaimanakah kita tahu supporter yang terus mendukung Putra Jayus ini. Kita tahu di samping pen itulah dia dukungan yang terus diberikan membuat di mana satu supporter yang sangat ceria yang diambil oleh gambar video kami di lapangan saudara Amel. Itu dia salah satu supporter mania pendukung tim yaitu Putra Jayus. Amel terus memberikan dukungan. Siapa mungkin ada pemain yang ada di lapangan ini yang membuat di mana teriakannya kita tahu dalam dukungan terus memberikan satu metro dan juga hasil cukup baik di papan skor. Paling baju hitam sorotnya. Jumnya Peluit panjang mengakhiri Mel. Apa yang terjadi memenangkan satu pertandingan di laga akhir buat Putra Jayus. Selamat Putra Jayus sebagai juara grup di 32 besar yang lolos, dan juga selamat juga satu tim walaupun gagal di partai akhir yaitu Nankatsu sebagai runner up mengikuti di 32 besar.